Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 44432301117 dari kelas 3C Ilmu Perikanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada prinsip dasar uji homogenitas atau apa sih itu uji homogenitas? Jadi, uji homogenitas itu adalah prosedur prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varians yang sama. Nah, di sini ada pun dasar pengambilan keputusannya itu, yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka distribusi tersebut dianggap data homogen atau sama. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka distribusi data tersebut tidak homogen. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke pembahasan soalnya. Di sini saya udah ada data-data dari penilaian ujian hasil belajar kimia dari kelas A dan kelas B. Dan di sini sudah ada kode kelasnya untuk membedakan antara nilai kelas A dengan nilai kelas B. Dan di sini data saya berjumlah 20. Langsung saja yang pertama itu kita lakukan adalah kita blok data kelas A. Lalu kita kopikan, kita paste di bagian sini. Nah, selanjutnya itu kita copy juga bagian yang nilai kelas B. Lalu kita kopikan di bawah sini. Kita paste. Nah, selanjutnya kita masukkan kode kelas. Untuk kode kelas A, kita copy. Lalu kita paste di bagian kolom kelas. Kita copy juga yang kode kelas B. Kita paste di bawah sini. Nah, oke, langkah selanjutnya itu kita masuk ke tahap uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kita blok dulu semua data yang ada di sini. Lalu kita copy dan kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita copy pada bagian data view. Langsung saja. Nah, di sini masih ada keterangan var 003 atau var 004. Cara mengubahnya gitu, yang pertama kita pilih ke variable view. Lalu kita ganti keterangannya menjadi hasil. Dan untuk yang kedua ini kita ganti ke kelas. Nah, untuk desimal ini kita ganti ke angka 0 karena pada data yang kita gunakan itu tidak ada angka desimalnya. Selanjutnya kita beri label. Yang di bawah kita kasih label juga kelas. Nah, untuk bagian kelas ini, karena kita tadi sudah mengkategorikan bagian kelas yang dimana ada kode kelas A dan kode kelas B, di sini kita masuk ke titik 3. Lalu kita tambah. Nah, bagian value ini kita masukkan angka 1. Dan pada bagian label ini kita masukkan kelas A.
Dan untuk selanjutnya kita pilih yang value ini, kita kasih angka 2 dan di sini kita masukkan keterangan kelas B. Selanjutnya kita klik OK. Nah, jika sudah, maka kita kembali lagi ke bagian data view. Nah, di sini sudah diganti ya. Sudah ada datanya. Terus kita masuk ke analisis. Pilih compare means and proportion. Lalu pilih one way ANOVA. Nah, untuk data hasil belajar kimia ini kita masukkan ke dependent list atau kita masukkan ke variabel bebas. Untuk data kelas ini kita masukkan ke bagian faktor atau bagian data variabel tidak bebas. Lalu kita pilih option. Kita centang bagian homogeneity of variant test. Lalu klik continue. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada nilai signifikannya. Lalu kita cek, kita sudah bisa menarik kesimpulan berdasarkan tadi dasar pengambilan keputusan, di mana jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka distribusi data tersebut homogen. Nah, di sini bisa kalian lihat tadi bahwa di sini nilai signifikannya itu lebih dari 0,5 atau alias bahwa data tersebut itu bersifat homogen. Bagaimana cara uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar tentang uji normalitas. Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Dan di sini ada pun dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka residual tidak berdistribusi normal. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini saya sudah ada data kelas A dan data kelas B. Langsung saja kita blok semua datanya. Lalu kita copy. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu kita paste di bagian data view. Nah, di sini keterangannya masih var 00. Kita masuk ke bagian variable view. Lalu kita ganti menjadi variabel x. Dan di bawahnya variabel y. Nah, di sini ada kolom desimal, kita ganti menjadi angka 0. Di sini ada label, kita beri label kelas A dan kelas B. Nah, jika sudah, kembali lagi ke bagian data view. Nah, sebelum kita mencari nilai signifikansinya, kita cari terlebih dahulu nilai residualnya. Caranya itu kita pilih analisis. Kita ke bagian regression, lalu pilih linear. Nah, untuk kolom atau variabel x kita masukkan ke bagian kita masuk ke bagian dependent.
Lalu yang B atau variabel kita masuk ke kolom dependent. Jika sudah, kita pilih save. Lalu kita centang bagian unstandardized. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul jendela. Kita close saja. Kita klik no. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Nah, selanjutnya itu kita pilih analisis. Lalu kita pilih non parametric test. Kita pilih legacy dialog. Lalu pilih yang one sample KS ini. Nah, jika sudah, kita klik yang ini nilai residualnya. Lalu kita masukkan sini. Dan jangan lupa bagian tes distribusinya ini kita centang normal. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabelnya. Tabel sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini langsung saja kita lihat di bagian nilai signifikansinya itu 0,685. Nah, kita balik ke pembahasan tadi yang dimana dasar pengambilan keputusan. Di sini kita lihat nilai signifikansinya itu lebih besar ya, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu berdistribusi normal. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji rancangan acak lengkap menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu hipotesisnya. Di sini saya sudah ada contoh kasus, yaitu percobaan pengaruh penggunaan insektisida pada pengendalian wereng coklat dan penggerek batang terhadap hasil produksi gabah beras. Kita buat dulu hipotesisnya. H0 itu insektisida pada pengendalian wereng coklat dan penggerek batang terhadap hasil produksi gabah beras. Nah, untuk H1-nya itu minimal ada satu pengaruh insektisida pada pengendalian wereng dan penggerek batang terhadap hasil produksi gabah beras. Nah, jika sudah menentukan hipotesisnya, langkah selanjutnya itu kita pisahkan di sini pada kolom perlakuan, ulangan, dan hasil. Pada kolom perlakuan ini kita sesuaikan dengan perlakuannya ada berapa. Di sini perlakuannya ada 7. Di sini juga ada 7. Untuk ulangannya di sini ada 4.
Dan kita samakan juga di sini ulangannya ada 4. Dan untuk hasilnya kita copy dari tabel di sini. Jika sudah, kita blok semuanya. Kita copy, masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di variabel view ini kita rename dulu. Kita kasih keterangan ini pengakuan, lalu ini ulangan, dan ini hasil. Nah, jika sudah, kita beri juga pada label ini perlakuan, ini ulangan, dan ini hasil. Terus kita ganti nominal, dan ini scale. Selanjutnya kita balik ke bagian data view. Nah, jika sudah, kita paste di bagian sini. Nah, di sini sudah ada angkanya. Sebelumnya kalian ganti bagian desimal ini ke angka 0. Nah, jika sudah, kalian pergi ke bagian analisis, lalu bagian general linear model, pilih unvariate. Nah, pada bagian hasil ini kita pindahkan ke bagian kolom fix factor. Nah, untuk perlakuan kita pindahkan ke bagian dependent variable. Lalu kita masuk ke plot. Nah, yang ini kita maaf, ada kesalahan. Sini kita ganti. Yang hasil kita masukkan ke dependent variable. Perlakuan kita masukkan ke fix factor. Nah, jika sudah, kita klik model. Kita klik plot. Ini kita masukkan ke bagian kanan, lalu continue. Lalu kita pilih model. Kita klik build terms, lalu kita ganti ke bagian main effect. Dan ini kita pindahkan ke tabel bagian kanan. Lalu klik continue. Dan pada bagian post hop kita klik, kita pindahkan ke tabel bagian kanan, lalu klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel ANOVA-nya. Lalu kita sesuaikan dengan tabel ANOVA yang di Excel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai dari F-nya itu lebih besar dari nilai signifikansinya. Berarti dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu berbeda nyata, yang dimana terima H1 minimal ada satu pengaruh insektisida pada pengendalian merek coklat dan penggerek batang terhadap hasil produksi gabah beras. Oke, selanjutnya itu kita akan masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode uji lanjut BNJ, BNT, dan DMRT. Nah, selanjutnya itu kita pilih klik analisis, lalu kita klik general linear model, pilih yang univariate. Nah, pada bagian post hoc ini kita pilih, lalu kita centang bagian yang LSD ini bagian untuk BNT, lalu Tukai ini bagian untuk BNJ, dan Duncan ini bagian untuk DMRT. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini bisa kalian lihat pada ini LSD atau BNT. Cara pembacanya itu bisa kalian lihat di sini variabel 1 dengan variabel 2 itu
lebih kecil dari 0,05 pada nilai signifikannya, yang menandakan artinya berbeda nyata. Lalu yang satu dengan yang ketiga ini sama, adanya perbedaan nyata. Dan untuk yang satu dengan 7 ini, dia itu nilainya lebih dari 0,05, yang menandakan tidak adanya beda nyata pada varian 1 dengan varian 7. Lalu untuk pembahasan yang tabel yang BNJ, di sini bisa kalian lihat ada subset 1, 2, 3. Dan untuk yang Duncan ini ada subset 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang K ini atau Duncan atau BNJ ini menandakan bahwa setiap data ini atau setiap perlakuan ini sangat berbeda signifikan. Bisa dilihat juga pada yang tabel Duncan ini, hasil tabel Duncan ini, yaitu sangat berbeda signifikan. Artinya itu di sini ada subset 1 diisi dengan angka ini, subset 2 diisi dengan angka ini, lalu subset 3 diisi dengan angka ini. Lalu dengan Duncan juga sama, subset 1 diisi dengan angka ini, subset 2 diisi dengan angka ini, dan subset 3 diisi dengan ini, lalu subset 4 diisi dengan ini. Nah, jika perlakuannya itu tidak ada memiliki beda signifikan, nanti di sini bakal hanya muncul subset 1 saja, tidak ada subset 1, tidak ada subset 2, subset 3, dan subset seterusnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara uji analisis rancangan acak kelompok menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah ada datanya. Kalian teman-teman bisa langsung blok aja semuanya. Lalu kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu kita paste. Nah, lalu kita ke variable view, kita ganti. Yang ini tuh perlakuan, ini ulangan. Ini kelompok. Yang ini hasil. Nah, di sini desimal kita ganti ke angka 0. Nah, lalu pada label kita beri keterangan perlakuan kelompok hasil. Nah, selanjutnya ini kita ubah jadi nominal, dan ini scale. Nah, jika sudah, balik ke data view, lalu kita pilih analisis, pilih general linear model, lalu pilih unified. Nah, ini data hasil kita masukkan ke dalam dependent variable. Nah, untuk data perlakuan ini kita masukkan ke fix factor, sama data kelompoknya kita masukkan ke fix factor. Lalu kita pilih model, kita build terms, lalu ini kita pilih menjadi main effect. Nah, yang ini kita pindah ke tabel sebelah kanan, yang ini juga kita pindah ke tabel sebelah kanan. Setelah itu klik continue. Nah, selanjutnya itu kita pilih ini, kita pilih ambience, lalu kita klik perlakuan dan kita pindahkan ke bagian kanan, lalu klik continue. Nah, untuk bagian posoknya kita bagian kanan, lalu ini juga bagian kanan. Nah,
selanjutnya itu klik continue dan klik OK. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada data perlakuan dan kelompoknya, yang dimana di sini itu angka signifikannya itu kurang dari 0,05, menandakan bahwasannya ada perbedaan signifikan di antara data tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara uji kurs Kalwalis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada datanya, lalu kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS dan kita paste. Lalu kita masuk ke variable view. Kita ganti keterangannya. Ini kelas. Kita ganti desimal menjadi angka 0. Jika sudah, kita kasih label hasil dan sini label kelas. Nah, lalu kita pilih nominal. Lalu kita masuk ke data view. Kita pilih analisis. Lalu pilih non parametric test. Lalu pilih yang legacy dialog, pilih yang ke independent sample. Nah, untuk bagian hasil ini kita masukkan bagian kelas kita masukkan ke grup variabel. Kita klik define range, kita masukkan angka minimum 1 lalu maksimum 2. Karena kenapa maksimum 2? Karena di sini ada 2 kelas. Jadi klik continue. Nah, untuk hasil kita masukkan ke test variabel list. Nah, ini sudah tercentang otomatis kurs Kalwalis. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada langsung nilai signifikannya itu 0,754 yang menandakan bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05, berarti tidak adanya pengaruh signifikan terhadap hasil atau nilai tersebut. Cukup sekian penjelasan dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.